Di sebuah desa kecil di Bali, seorang pemuda bernama Wayan hidup dalam kemiskinan. Dia bekerja keras setiap hari, tetapi pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wayan merasa terdesak oleh kemiskinan dan memutuskan untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Dia mendengar tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Meski mendengar banyak cerita menakutkan tentang tempat tersebut, Wayan tetap memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dia percaya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Di malam hari, Wayan memulai perjalanan menuju Gunung Kawi. Dia membawa berbagai persembahan dan perlengkapan ritual yang diperlukan untuk pesugihan. Setibanya di lokasi, Wayan merasa suasana di sekitar gunung sangat misterius dan mencekam. Namun, dia tetap maju dengan tekad untuk melaksanakan ritual. Dengan hati-hati, Wayan mengikuti petunjuk ritual yang dia pelajari dari berbagai sumber. Dia menyusun persembahan dan membaca mantra-mantra kuno dengan penuh keyakinan. Ritual tersebut berlangsung hingga larut malam, dan Wayan merasa seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasinya dari balik bayang-bayang. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Ketika ritual selesai, Wayan pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena ritual sudah selesai, tetapi juga sedikit takut dengan suasana di gunung yang penuh misteri. Beberapa hari kemudian, Wayan mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Bisnis kecil yang dia jalani tiba-tiba menjadi sangat sukses, dan dia mendapatkan kekayaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, kebahagiaan Wayan tidak bertahan lama. Pada malam hari, dia mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan dan jeritan yang mengganggu tidurnya. Wayan mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut, tetapi mereka semakin sering dan intens. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mulai merasa ketakutan. Suatu malam, Wayan terbangun dengan terengah-engah. Suara-suara aneh terdengar lebih dekat dari sebelumnya, dan dia merasa seolah ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Dia melihat ke sekeliling ruangan, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, dia bisa merasakan kehadiran yang menakutkan dan merasa dingin di sekelilingnya. Keesokan harinya, Wayan pergi ke kuil terdekat untuk mencari nasihat. Dia berbicara dengan seorang pendeta tentang gangguan yang dia alami setelah ritual pesugihan. Pendeta tersebut memperingatkan Wayan bahwa pesugihan di Gunung Kawi seringkali melibatkan roh-roh yang telah dikorbankan. Roh-roh tersebut tidak akan tinggal diam dan akan menghantui mereka yang tidak membayar harga yang layak. Wayan merasa terkejut dan ketakutan. Dia tidak menyadari bahwa ritual pesugihan akan membawa konsekuensi seperti ini. Dia meminta pendeta untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Pendeta memberikan beberapa petunjuk tentang cara mengusir roh-roh jahat dan melakukan ritual pembersihan. Wayan memutuskan untuk mengikuti saran tersebut meskipun merasa skeptis. Di malam hari, Wayan mempersiapkan ritual pembersihan di rumahnya. Dia mengatur berbagai bahan dan mantra yang diperlukan untuk mengusir roh-roh jahat. Saat ritual dimulai, Wayan merasa suasana di sekelilingnya semakin menegangkan. Suara-suara aneh semakin keras, dan dia merasa ada kehadiran yang sangat kuat. Cahaya lilin bergetar dan angin kencang bertiup di dalam ruangan. Wayan membaca mantra dengan keras, mencoba untuk mengatasi rasa takut yang mengganggunya. Ketika ritual mencapai puncaknya, sebuah suara menggelegar terdengar dan menyatakan bahwa Dewa Hitam dari Gunung Kawi belum sepenuhnya dikendalikan. Roh-roh tersebut tetap terikat pada kesepakatan yang telah dibuat. Wayan merasa tertekan dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa semakin terperangkap dalam lingkaran kutukan yang menakutkan. Pak Ketut, seorang pendeta yang lebih berpengalaman, datang untuk membantu Wayan. Dia menjelaskan bahwa untuk benar-benar mengatasi masalah ini, mereka harus kembali ke Gunung Kawi dan melakukan ritual penutup yang lebih kuat. Wayan dan Pak Ketut melakukan perjalanan kembali ke Gunung Kawi dengan penuh tekad. Mereka membawa berbagai perlengkapan dan bahan untuk melakukan ritual penutup yang lebih mendalam. Di malam hari, mereka memulai ritual penutup di tempat yang sama di mana Wayan melakukan pesugihan. Suasana di sekitar gunung terasa sangat tegang dan mencekam. Pak Ketut membaca mantra-mantra dengan hikmat, sementara Wayan membantu dengan melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menutup portal gaib. Selama ritual, cahaya dari api upacara berkedip-kedip dan suara-suara aneh semakin keras. Wayan merasa seolah roh-roh jahat mencoba mengganggu upacara tersebut.
Pak Ketut mengarahkan Wayan untuk tetap fokus dan tidak panik. Dia menjelaskan bahwa Dewa Hitam sangat kuat, dan mereka harus memastikan bahwa ritual ini dilakukan dengan sempurna. Saat ritual berlangsung, suasana semakin intens, suara-suara teriakan dan bisikan semakin mengganggu, dan Wayan merasa sangat cemas. Pak Ketut terus membaca mantra dengan penuh konsentrasi, dan Wayan berusaha untuk mengikuti instruksi dengan sebaik-baiknya. Mereka merasa semakin dekat dengan keberhasilan. Tiba-tiba, cahaya api upacara mulai bersinar lebih terang dan suara-suara jahat mulai meredau. Wayan merasa bahwa mereka akhirnya berhasil mengatasi masalah tersebut. Setelah ritual selesai, suasana di Gunung Kawe terasa lebih tenang. Wayan merasa lega dan berterima kasih kepada Pak Ketut atas bantuan dan panduan yang diberikan. Namun, Wayan merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka meninggalkan gunung. Manuskrip yang awalnya digunakan dalam ritual pesugihan telah hilang dari tempatnya. Pak Ketut mengatakan bahwa manuskrip tersebut mungkin telah jatuh ke tangan yang salah, dan itu bisa menjadi ancaman baru di masa depan. Wayan merasa cemas dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Dia khawatir bahwa roh-roh jahat bisa kembali jika manuskrip tersebut digunakan kembali. Beberapa minggu kemudian, Wayan mulai mendapatkan berita tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar Gunung Kawe. Ada laporan tentang penampakan dan gangguan yang mirip dengan pengalaman yang dia alami. Wayan dan Pak Ketut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa manuskrip yang hilang telah jatuh ke tangan sekelompok orang yang tertarik dengan kekuatan gaib. Kelompok tersebut berencana untuk menggunakan manuskrip untuk melakukan ritual lain yang bisa membangkitkan Dewa Hitam dan mengembalikan kekuatan yang hilang. Wayan merasa terkejut dan sangat khawatir tentang bahaya yang mungkin terjadi jika ritual tersebut dilakukan. Dia bertekad untuk mencegahnya. Wayan dan Pak Ketut bekerja sama untuk merencanakan strategi untuk menghentikan kelompok tersebut. Mereka mencoba mencari cara untuk mendapatkan kembali manuskrip dan menghentikan ritual. Setelah penyelidikan mendalam, mereka menemukan tempat di mana kelompok tersebut bersembunyi dan mempersiapkan ritual. Mereka memutuskan untuk menyusup dan mengambil tindakan. Selama penyusupan, Wayan dan Pak Ketut menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Mereka merasa terancam oleh kehadiran roh-roh jahat yang tampaknya melindungi kelompok tersebut. Dengan hati-hati, mereka berhasil mendapatkan kembali manuskrip dan menghentikan ritual sebelum benar-benar dimulai. Mereka merasa lega, tetapi juga cemas tentang kemungkinan bahaya di masa depan. Setelah berhasil, Wayan dan Pak Ketut kembali ke pura dan melakukan ritual pembersihan untuk memastikan bahwa roh-roh jahat tidak kembali. Pak Ketut menjelaskan bahwa Dewa Hitam dan roh-roh jahat lainnya harus dihormati dan dihindari. Ritual pesugihan bukanlah jalan keluar yang aman dan hanya membawa masalah lebih besar. Wayan merasa bersyukur atas semua pengalaman tersebut. Dia menyadari bahwa kekayaan tidak sebanding dengan ketenangan jiwa dan kehidupan yang damai. Wayan memutuskan untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi lebih bahagia, jauh dari godaan kekayaan yang bisa membawa bahaya. Cerita tentang pengalaman Wayan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka belajar tentang bahaya ritual pesugihan dan pentingnya menghormati kekuatan gaib. Wayan tetap bersyukur atas semua yang telah dia pelajari dan melalui. Dia bertekad untuk membantu orang lain agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Di desa, cerita tentang Wayan dan Pak Ketut menyebar dan menjadi legenda yang mengajarkan tentang bahaya ritual pesugihan dan pentingnya keberanian dan kebijaksanaan. Wayan akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dia hidup dengan lebih hati-hati dan selalu mengingat pengalaman yang mengubah hidupnya. Pak Ketut tetap menjadi guru dan penasihat bagi banyak orang yang mencari bantuan terkait masalah gaib. Dia mengajarkan pentingnya menghormati kekuatan dan tradisi. Meskipun bahaya telah berlalu, Wayan tidak pernah melupakan pengalaman tersebut. Dia terus menceritakan kisahnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas dalam hidup. Gunung Kawi menjadi tempat yang dihormati dengan lebih besar oleh penduduk setempat setelah kejadian tersebut. Mereka lebih berhati-hati dan menjaga tradisi dengan lebih ketat. Wayan sering mengunjungi Gunung Kawi untuk berdoa dan memberikan penghormatan sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah dia pelajari dan alami. Pak Ketut juga terus melakukan ritual pembersihan dan pengajaran kepada orang-orang yang datang mencari nasihat dan perlindungan dari kekuatan gaib. Kehidupan Wayan menjadi contoh nyata tentang bahaya mengikuti jalan yang tidak diketahui
dan pentingnya memiliki bimbingan dan kebijaksanaan. Wayan dan Pak Ketut membentuk sebuah kelompok pencerahan spiritual untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dengan kekuatan gaib dan ritual. Mereka bekerja sama untuk mencegah agar tidak ada orang lain yang terjebak dalam bahaya yang sama seperti yang mereka alami. Mereka memberikan pendidikan tentang ritual dan tradisi. Desa menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Setelah kejadian tersebut, masyarakat lebih menghargai tradisi dan lebih berhati-hati dalam menghadapi kekuatan gaib. Wayan terus mengingat pelajaran berharga yang dia pelajari dari pengalamannya. Dia merasa bahwa kebijaksanaan dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan. Kisah tentang Wayan dan Pak Ketut tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat tentang bahaya pesugihan dan kekuatan gaib. Meskipun waktu berlalu, pesan dari pengalaman mereka tetap relevan dan penting. Orang-orang terus belajar dari kisah mereka untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan. Gunung Kawi tetap menjadi tempat suci yang dihormati dan dijaga oleh penduduk setempat. Mereka menghargai dan melestarikan tradisi yang telah ada sejak lama. Wayan merasa bangga dengan perjalanan hidupnya dan perubahan yang dia bawa. Dia tahu bahwa setiap pengalaman buruk bisa menjadi pelajaran yang berharga. Pak Ketut juga merasa puas dengan hasil kerja mereka dan kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat. Dia merasa bahwa tugasnya telah selesai dengan baik. Cerita mereka menjadi pengingat abadi tentang bahaya melakukan ritual tanpa memahami konsekuensinya. Masyarakat terus berbagi kisah tersebut untuk mendidik dan melindungi orang lain. Kehidupan Wayan dan Pak Ketut menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan yang harus diikuti oleh siapa saja yang menghadapi godaan kekuatan gaib. Di akhir cerita, Wayan dan Pak Ketut terus melanjutkan hidup mereka dengan damai dan penuh syukur, sambil terus menceritakan kisah mereka untuk memberikan inspirasi dan perlindungan kepada orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.